Halo, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kita lagi bersama calon mobil terbaru dari Omoda. Jadi Omoda ini adalah merek mobil under Chery Group. Ini adalah Omoda 9 yang akan mengisi model flagship dari merek Omoda. Dan jadi mobil pertama Omoda yang dipasarkan di Indonesia nantinya yang sudah mengemas teknologi plug-in hybrid electric vehicle. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya basisnya nih penyomot ataupun satu basis dengan Chery Tiggo 9. Nah, seperti apa rasa berkendaranya? Kita akan coba langsung Omoda 9 di sirkuit Bridgestone Proving Ground. Iya, jadi seperti ini desainnya, memang sebuah SUV urban yang dinamis. Depannya seperti ini, nawarin desain-desain yang serba tajam, tapi masih ada ciri khas dari Omodanya, terutama di bagian grill yang bolong-bolong seperti ini, mirip seperti di Omoda 5 ya. Lalu ada tulisan Omoda besar di sini ada DRL, mengapit manis sampai ke bagian sisi kanan dan juga sisi kirinya. Lalu di sini ngalir nih untuk lampu DRL. Tapi saya kurang suka untuk lampu DRL, ini subjektif ya. Ini kurang suka, kayak akan lebih bagus kalau misalkan langsung aja ke sini. Ini jadi kayak mirip seperti Hafal. Ya, seperti ini bagian sampingnya. Tarikan garisnya cukup tegas ya dari bagian sini, terutama ada siluet-siluet tajamnya seperti itu. Dia pakai ring 20 inci, bagian depan dan juga bagian belakang sudah cakram dan kalipernya warna merah. Dia pakai ban Michelin ukuran 245/50. Nah, ring 20. Sementara bagian belakangnya seperti ini, dia pakai taillight LED yang terintegrasi. Nah, ini seperti Omoda ciri khasnya, jadi kayak kotak-kotak seperti ini, lalu langsung nyatu ke bagian tengah sampai ke bagian sebelah kirinya. Nah, ini Omoda 9 apa C9, saya nggak tahu sebenarnya kalau di presentasinya Omoda 9, tapi karena memang belum resmi ya, belum dipasarkan, jadi memang mungkin nanti masih studi-studi baik spesifikasi dan juga penamaan nantinya akan dijual resmi di Indonesia. Dia sudah all-wheel drive dengan teknologi plug-in hybrid electric vehicle. Seperti ini desainnya, lekukannya cukup tajam, terutama di bagian sini. Lalu yang menarik adalah desain diffusernya. Jadi ini sebenarnya dummy, jadi ini bukan original, jadi hanya pemanis aja supaya kelihatan lebih sporty gitu ya. Terus ada 4 titik sensor dan juga ada cockpit wiper, defogger, dan bagian spoiler. Ini nggak tahu nih, fungsinya lebih kepada rear combi lamp sepertinya. Nah, seperti ini bagasinya. Jadi karena memang dia nggak 7-seater, jadi nggak ada baris ketiga, dia bisa maksimalin baris belakang ini sebagai cargo space. Jadi tentu lebih luas dibandingkan Chery Tiggo 9. Teman-teman bisa mungkin bawa 4 koper cabin size bisa masuk. Di sini juga ada partisinya untuk kasih privacy lebih. Dan di bawah sini dia ada untuk rangkaian elektrifikasinya ataupun mungkin untuk baterai dari mobil PHEV ini. Ya, secara dimensi dia akan bermain di segmen medium SUV karena dia punya panjang ada di 4.775 mm, lalu lebarnya di 1.920 mm dan tingginya di 1.671 mm dengan wheelbase ada di 2.800 mm. Jadi kalau misalkan secara dimensi ini dia berbagi platform ataupun berbagi basis dengan Chery Tiggo 9. Tapi ini dibuat sebagai 5-seater ataupun SUV 5 penumpang yang tentunya rasanya akan lebih lapang ketika duduk di baris keduanya. Ini ada radarnya untuk ADAS, juga di bagian atasnya situ ada sensor dari kamera untuk ADAS. Mobil sudah dilengkapi dengan teknologi semi otonom, bantuan mengemudi baik untuk kenyamanan dan juga keamanan. Jadi sekarang kita langsung aja cobain Omoda 9, calon mobil terbaru, mobil flagship mungkin ya dari Omoda untuk bersaing di SUV 5 penumpang pasar Indonesia. Let's go. Secara handling ini terasa lebih lincah dibandingkan Chery Tiggo 9 karena memang satu, panjangnya dimensi ini enggak moderat dari Chery Tiggo 9 yang memang lebih panjang. Nah, sekarang kita coba akselerasi dari Omoda 9. Jadi dari posisi diam sampai ke 100 km/jam ya. Jadi dia punya tenaga itu cukup besar ya. Di 530 HP dan torsinya ada di 650 Nm. Untuk mobil yang bisa dibilang sekompak ini, sebuah SUV crossover. Kita cobain, jadi kita ubah ke modenya, kita pilih yang Sport. Sport, lalu diisi 4 orang penumpang. Ini sudah EV mode. Oh, EV-nya nggak nyala, baterainya habis, jadi kita coba yang hybridnya aja. Sudah 50, 70, 90, 100,
120, 130, 150, 170. Jadi remnya juga oke ya untuk ngimbangin performa dari mobil ini, baik dari mesin bakarnya dan juga kombinasi dari motor gandanya. Jadi memang spesifikasi dari mesin dan motor ini berbeda, jadi dibedakan. Tapi ada tetap kombinasi dari output baik dari mesin dan juga motor listriknya. Sekarang kita cobain zigzag, kita lihat selincah apa. Jadi memang tetap lebih lincah ini dibandingkan Chery Tiggo 9 tadi ya. Sekali lagi memang kan wheelbase lebih pendek, dimensi juga nggak sepanjang dari Chery Tiggo 9. Dia lebih tenang lah untuk ketika mobil ini dibawa agak liar handling seperti tadi. Ya, untuk mesin aja dia bisa ngasih tenaga sampai di 140 HP dan torsi di 215 Nm. Sementara motor depannya bisa kasih tenaga di 221 HP dan torsi 390 Nm. Dan motor belakangnya ini bisa supply tenaga di 224 HP dan torsi 310 Nm. Tapi kombinasi dari engine bakar tadi dan juga motor itu bisa kasih suntikan tenaga sampai 530 HP dan torsi 650 Nm. Baterainya sama seperti Chery Tiggo 9, besar, ada 34,46 kWh. Jadi dia sudah fast charging juga, sudah CCS 2. Jadi untuk ngisi di SPKLU itu nggak akan ribet, lebih praktis. Dan klaimnya dari 20 sampai 80% ini bisa selesai dalam waktu sekitar 25 menit aja. Posisi duduknya layaknya seperti mobil SUV ya teman-teman. Jadi memang commanding, duduknya tinggi, terus juga bagian bonnet bisa dilihat. Jadi kita bisa jadi panduan ke marka. Dan ini sama seperti Tiggo 9, pengaturan elektriknya ada di door trim, jadi persis ataupun mungkin nyontek-nyontek seperti Mercedes-Benz ya. Jadi di sini pengaturannya sudah ada memory seat juga. Lalu desain dashboardnya ini dibuat lebih sporty, lebih agresif dibandingkan Chery Tiggo yang memang lebih menawarkan tawaran tema yang lebih mewah. Jadi sekarang gantian sama ide lain, sekarang kita cobain sebagai penumpang di baris keduanya. Pertama ketika duduk di baris kedua memang tawarannya lebih spacious karena memang secara basis wheelbase-nya sama dengan Tiggo 9 2800 mm. Tapi di sini dibuat sebagai mobil 5-seater di mana memang tentunya ruang tengah ini bisa lebih dimanfaatkan ataupun kasih ruang yang lebih lapang sebagai penumpang di baris keduanya. Jelas ini lebih lega dibandingkan Tiggo 9. Saya punya tinggi badan di 175 cm, teman-teman bisa lihat ruang kepalanya sangat lega walaupun sudah ada panoramic sunroof ini, jadi nggak ngehimpit bagian kepala. Panoramicnya cukup luas, cukup besar, jadi seperti fitur wajib lah di mobil keluaran 2025. Tentunya di model flagship ini sudah ada karena kita tahu biasanya mobil-mobil Chery Group mulai dari Omoda, Tiggo itu memang varian terendahnya pun ataupun model yang paling entry-nya itu sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Ya jadi yang bantingannya ini hampir semua mobil Chery lah ya, agak stiff, jadi memang agak kerasa kaku, terutama di bagian belakang. Ini untuk ngimbangin, untuk ngakalin supaya body roll-nya tuh jadi lebih minim. Tapi sebenarnya kerasnya ataupun kaku ini masih bisa ditolerir lah, jadi nggak yang bikin bagian punggung sakit, pegal-pegal tuh nggak. Efeknya adalah bikin mobil ini bisa lebih stabil ketika memang kita berakselerasi ataupun handling secara lebih liar. Nah, di depan ini ada obstacle jalan rusak. Kita cobain bagaimana untuk artikulasi dari suspensinya. Oke, ya. Ini kecepatan sekitar 35 kpj, jadi masih cukup oke untuk ngeredam suspensinya ngelewatin jalanan yang agak keriting di depan. Tapi memang cenderung agak keras sih. Tapi sekali lagi kerasnya itu nggak yang bikin sakit ke badan. Seperti itu guncangannya, jadi masih oke lah. Tapi memang agak kerasa keras di bagian belakang, terutama kerasa banget reboundnya tuh cepat gitu. Jadi nggak yang agak lama, tentunya akan lebih berefek ke peredaman bagian belakang. Tapi yang jadi hal utama ketika duduk di baris kedua memang ruangnya sangat lega, lalu juga fitur-fiturnya cukup banyak ya. Sini sama seperti di depan, jadi pengaturan kursinya ada di door trim. Tapi emang yang bawah ini untuk maju mundur ini masih dummy, jadi dia fix aja, nggak bisa kita maju mundurin. Tapi untuk reclining kita bisa atur secara elektronik di bagian sini. Nah, ini yang posisi paling rebah, jadi cukup oke juga rebahnya. Nggak yang terlalu rebah banget, tapi nggak terlalu yang tegak banget. Kakinya, terutama di bagian paha sini juga bisa menopang dengan baik area paha orang dewasa. Ya, jadi seperti itu first drive dengan Omoda 9 yang kita belum tahu kapan diluncurkan. Nah, bagaimana teman-teman? Coba sampaikan di kolom komentar, dan menurut teman-teman harga yang pantas untuk mobil ini start ataupun dijual di kisaran berapa? Coba sampaikan di kolom komentar. Dadah.